Semangat dong. Jam 7 walaupun malam semangatnya pagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, pintar. Saya bohongin juga manut-manut aja. Oke, kali ini kita masih berada di Kompak Go Win. Ya, luar biasa. Dalam kesempatan kali ini kita di acara PA Pemuda dan Remaja GKJ Gondang Winangun. Ya, kalian harus semangat karena ada apa ya nanti? Nanti bakal seru-seru semuanya. Nanti ada pujian yang sangat keren, ada renungan yang sangat-sangat keren juga. Terutama nanti pembawa firmannya, nanti juga sangat keren. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di sini. Oke, kali ini saya ditemani oleh dua cowok-cowok setengah ganteng. Iya, nggak ganteng, tapi setengah ganteng aja. Nanti kalau ganteng kepedean. Setelah ganteng atau setengah ganteng? Setengah ganteng aja. Imut-imut. Imut. Yang satu imut, yang satu amit. Iya. Jangan diandain bapakmu loh nanti. Iya. Oke. Ya, karena ini adalah Mas siapa? Aris Gembur. Dipanggil? Gembur. Oke. Gitu aja ya. Yang satu? Biasa aja Mas, Ranu. biasa. Oke, Ranu. Mas Ranu. Oke. Dua cowok ganteng ini akan bersama kita di 30 menit ke depan. Oke. Dan saat ini yang kita tunggu-tunggu yaitu pembawa firman. Ada siapa ya kali ini? Penasaran nggak? Penasaran dong? Pasti iyalah. Oke, kali ini beliau adalah seorang aktivis Komparem yang sudah apa ya namanya? Sudah lama sekali, sudah abad keberapa gitu ya. Oke. Senior. Senior ya, khususnya senior. Aktivis dulu. Oke. Dan beliau ini sering dicurhati banyak orang, kalau orang ada masalah gitu curhatnya ke beliau. Oke, daripada penasaran langsung saja masuk. Belum. Belum. Untung saya masuk. Wah. Oke ya. Mas Suryadi. Ya, selamat datang Mas Suryadi. Selamat datang Mas Suryadi. Iya. Oke, luar biasa kerennya kan. Sama gantengnya juga. Kalau ganteng cantik itu namanya jomplang. Iya, oke. Oke, sebelum kita mengenal lebih dekat Mas Suryadi, kita mau dengarkan satu lagu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa, Yesusku Luar biasa. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa sekali. Ya, monggo Mas Suryadi. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami. Shalom teman-teman semua. Shalom. Kita jumpa lagi pada perenungan bersama dengan Komparem GKJ Gondang Winangun pada saat ini yang akan kita
ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32. Namun sebelumnya, marilah kita awali dulu di dalam doa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Allah Bapa kami yang sungguh baik. Engkau telah menyertai kami di sepanjang aktivitas kami hingga sampai saat ini dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh izinkan kami untuk kami berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Berkati acara pada saat ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dan kiranya Engkau sertai juga setiap petugas yang bertugas pada saat ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya jalannya acara ini hanya ke dalam berkat tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya saya tadi kaget, kenapa kok saya sering dicurhati? Wah, padahal saya sendiri juga sering curhat loh Mbak. Wah, inilah, ya, ngira-ngira seperti itulah. Pada saat ini renungan akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-32. Kisah Para Rasul yang keempat ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan dari ayat ini, dan akan ada tema daripada saat ini yaitu bersatu melayani dalam kasih. Kenapa tema yang dipilih pada saat ini bersatu melayani dalam kasih? Kenapa kok harus bersatu? Itu sebuah pertanyaan juga. Karena ketika kita tidak ada persatuan, maka segala sesuatunya terpecah belah dan tidak menjadi kuat. Ada sebuah perumpamaan dari sapu lidi. Ketika sapu lidi itu hanya satu sebatang saja, maka akan mudah dipatahkan. Mungkin hanya digunakan untuk mengorek gigi atau yang lainnya. Tetapi ketika sapu itu banyak disatukan, dia bisa digunakan untuk membersihkan halaman dan untuk menggunakan yang lainnya. Itulah sebabnya ada suatu perumpamaan juga. Bersatu kita teguh, tercerai-berai kita runtuh. Sengaja saya gunakan kata tercerai-berai karena ketika kita tidak ada persatuan, itu rasanya saya sendiri ketika kita merasa sendiri. Mungkin dalam pelayanan kita juga akan merasakan sendiri. Opo-opo kok sing kerja meng aku dewe, yang lainnya dong opo. Nah, inilah pentingnya persatuan ketika kita melayani Tuhan. Nah, kenapa harus bersatu? Coba bayangkan ketika Mas Ranu memainkan gitar sendiri saja, sedangkan Mas Ales Gembur seenaknya sendiri. Nah, bagaimana rasanya? Piye toh? Saatnya nyanyi kok malah meneng wae. Nah, pasti kan tidak enak. Didengarnya pun tidak enak. Ketika kita tidak bersatu itu rasanya apa ya? Kayak sak penake dhewe, semuanya seenaknya sendiri. Acur. Iya. Acur Mas. Rasanya enggak enak. Ya toh? Bagaimana ketika iya bersatu? Lu bersatu. Pasti kan enak toh? Nah, ketika daripada sendiri-sendiri. Nah, Mbak Melina bagaimana? Bersatu. Oh iya, harus itu. Nah, ya toh Mas Gembur? Berarti aku diutang ya tanggung bersama ya. Oh iya. Oh, tidak bisa. Wah, itu sendiri-sendiri kalau itu. Nah, bagaimana awal dari penciptaan itu? Ketika manusia diciptakan sempurna pada waktu itu, Tuhan menciptakan Adam, manusia pertama. Bagaimana Allah menciptakan dia diberikan kuasa serupa dengan gambarannya.
Dalam Kejadian dikatakan di sana bahwa Adam diberi kuasa untuk memberi nama seluruh binatang yang ada, seluruh tumbuhan yang ada di sana. Dan ketika si Adam tadi sudah menamai semuanya itu, mereka didapati berdua. Nah, sedangkan Adam sendiri ketika itu, kok aku cuma sendiri, tidak ada teman. Istilahnya, dia tidak menemukan yang sepadan dengan dia. Dia hanya menemukan ketika dia menamai binatang, binatang itu ada sepasang. Kenapa kok aku sendiri? Nah, kemudian Tuhan menciptakan Hawa. Hawa itu menjadi seorang penolong baginya. Tetapi kemudian berjalannya waktu, dari situ mereka dihadapkan pada suatu pencobaan. Bagaimana ketika dia dicobai oleh si ular, si iblis yang menjelma menjadi ular, dan dia mengatakan kepada mereka berdua itu, pada Adam dan Hawa, bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang itu, ia akan menjadi sama seperti Tuhan. Kira-kira waktu itu sebelumnya Adam itu tidak boleh. Tetapi ketika digoda terus, akhirnya sang Adam dan Hawa itu pun mereka memakannya. Dan ketika mereka memakannya, mereka jatuh dosa dan semua kemuliaan yang tadi menjadi lenyap. Mereka mendapati mereka telanjang dan mereka tercerai-berai. Dari yang dulunya banyak yang rukun, binatang-binatang itu rukun, akhirnya pun mereka juga semuanya tercerai-berai. Bagaimana ketika itu, bagaimana manusia itu menjadi jauh dari Tuhan. Mereka, kejatuhan manusia itu juga terdapat di dalam Kejadian itu juga. Bagaimana mereka ingin menyamai Tuhan. Mereka membangun sebuah menara, yaitu Menara Babel. Nah, dari sanalah timbul kecongkakan manusia, bagaimana manusia zaman itu ingin menyamai Sang Penciptanya. Bagaimana karena keserakan yang ada di dalam hati manusia itu, di sana dia ingin menyamai Sang Pencipta. Akhirnya Allah pun tidak berkenan dengan itu semuanya, dan ketika itu juga bahasanya dikacaukan. Dari yang semula satu bahasa menjadi banyak bahasa. Akhirnya mereka saling terpecah belah. Dari sejak saat itulah banyak kejadian. Manusia terpecah belah dari persatuan dan kesatuan yang semula terjadi di sana. Pada Alkitab Perjanjian Lama dikatakan banyak perilaku manusia yang sering memberontak kepada Allah. Bagaimana bangsa Israel yang telah ditolong oleh Allah, bagaimana ia dituntun dari tanah Mesir sampai ke tanah Israel. Banyak mujizat yang telah Tuhan nyatakan. Namun manusia tetap saja, karena kecongkakan hatinya, dia tidak mau mendekat kepada Allah, tetapi dia malah mencari jalannya sendiri. Ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima perintah Allah, di bawah mereka mengira manusia sudah mati. Akhirnya mereka mendirikan berhala. Itu semakin tidak menyukakan hati Allah. Nah, banyak Tuhan juga sudah mengutus para nabi untuk supaya manusia itu kembali kepada Allah, supaya manusia kembali bertobat dari kejahatannya, dari perilakunya yang menyimpang dari kekudusan. Sampai akhirnya Tuhan mengutus anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melalui Kejadian 3 ayat melalui Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti bahwa cinta Allah menginginkan manusia bersatu, bersekutu dengan Allah kembali. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Lalu bagaimana? Supaya kita sendiri terus mendekat kepada Allah. Semuanya itu bukan karena usaha kita. Semuanya itu bukan karena kepandaian kita.
Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih Allah sendirilah yang telah menyelamatkan kita dan mendamaikan kita dengan dirinya. Karena itulah kita harus tetap bersatu di dalam Kristus. Di dalam pelayanan kita juga harus meluruskan motivasi pelayanan kita. Karena kalau kita melayani tidak dengan tulus, dengan tidak seperti yang Tuhan kehendaki, di sana pasti akan timbul kekecewaan. Pernah kecewa atau Mbak Melina? Pernah, Ya, Mas. bagaimana rasanya kalau kecewa itu? Sakit. Nah, sakit. Nah, itulah Ngamuk parah. Oh iya. Nanti diteruskan saja. Ini salah satu contoh kecewa. Bagaimana ekspresi kita kecewa? Kita akan sedih. Mungkin di dalam melayani juga. Seperti mungkin Mas Ares di dalam sound. Wah, ini kurang ini Mas. Nah, kadang kita sudah memberikan yang terbaik SD-set ngene penak. Tetapi yang kejadiannya mungkin di luar kita. Iki kurang penak Mas, jangan seperti ini. Nah, kemudian itulah tantangan dalam kita ketika kita melayani, mungkin akan tidak seperti apa yang kita bayangkan. Semuanya itu kadang berjalan di luar kendali kita, di luar rencana kita. Tetapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, semuanya itu akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tuhan menyatakan semuanya itu, yaitu dengan kasih. Karena di dalam kasih pasti akan ada kedamaian di sana. Bagaimana kasih itu? Bagaimana sifat-sifat kasih itu? Di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Kasih itu sabar, murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Demikianlah, kasih itu menyempurnakan, dapat mempersatukan kita, seperti pelayanan kita di dalam kegiatan Komparem ini. Bagaimana bersatu di dalam melayani, supaya kiranya kekompakan ini terus terjadi di antara pemuda kita. Di dalam masa-masa pandemi ini, banyak tantangan, banyak hal yang membatasi kita. Ketika zaman dulu, kemarin sebelum COVID mungkin banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Banyak sekali hal yang dilakukan bersama. Mungkin kerinduan kita juga seperti itu ya. Kita rindu bisa berkumpul seperti dulu lagi. Namun karena keadaan sekarang lah yang membatasi kita. Namun percayalah, di dalam Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Tetaplah semangat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Teman-teman, marilah kita akhiri persekutuan kita di dalam doa. Kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allahku, Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat-Mu di hari ini Tuhan. Ajari kami untuk tetap setia melayani Engkau Tuhan. Ajari kami untuk tidak putus asa. Ajari kami memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Engkau Tuhan. Ajari kami untuk menemukan hal yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan di dalam pelayanan kami. Biarlah persatuan dan kesatuan senantiasa ada di pemuda Kundang Winangun ini Tuhan. Di dalam pelayanannya di masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Banyak kerinduan kami, banyak keinginan kami untuk kami dapat berkumpul kembali bersama teman-teman seperti waktu yang kemarin Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu senantiasa menuntun kami di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih buat jalannya persekutuan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan.
Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk Mas Suryadi. Ya. Sungguh luar biasa sekali ya, bersatu dalam kasih. Kata-kata yang sederhana namun memaknainya juga sangat dalam. Oke, sekali lagi. Jeru, Mbak, jeru. Firmane jeru. Oh, firmane jeru. Ya. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Suryadi. Ya. Masih semangat teman-teman? Masih. Masih dong, pasti iyalah. Ya, tapi kita sudah berada di akhir acara. Sudah beberapa menit saya dan teman-teman saya menemani teman-teman yang ada di rumah dan di studio. Oke, tapi jangan lupa terus saksikan Kompa Gowin setiap hari Sabtu pukul 7 malam di channel GKJ Gondang Winangun. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kritik dan saran. Oke, tetap semangat, terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar